Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawad al-qaili fi kitabihil majid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku subular rasad. Amma ba'd. قال الله تعالى بكتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية صدق الله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. لحضرة شيخنا ومرشدنا سلطان الأولياء في هذا الزمن سيدي شيخ محمد عبد الغوث سيف الله مسلول القدري النقشبندي المتقي الكامل المكمل الموفق المجدد القطب الصمداني المهدي رضي الله عنه وقدس سره وقدس سرنا بسره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Wakil Talqin Bangar Saabah, Romo Yai Nur Fahim Pahman Nabiyin, Al-Mukarramin, para alimin ulama, satidah muballighin muballighah semuanya, hadirin, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, seluruh peserta manakib di Majelis Zumiyah sore ini. Bersyukur sepenuh langit dan bumi, saya secara pribadi bisa bergabung pada kesempatan manakib online pada sore ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita semua, terutama Bapak dan Ibu, para peserta manakib yang senantiasa konsisten pada waktunya ikut manakiban, Allah ganti dengan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon izin kepada semuanya, saya akan membacakan satu hikmah di dalam Al-Hikam, dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau suaranya agak ribut sedikit dalam perjalanan dari Sumedang menuju Bandung. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam mengatakan begini, salah satu hikmahnya, salah satu rangkaian hikmah di dalam kitab Al-Hikam itu. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang gilang gemilang permulaannya, asyraqat nihayatuhu, maka dia akan menuai kegilang gemilangan di ujung perjuangan. Jadi kalau kita sepintas lalu memaknai hikmah ini, Ibnu Athaillah berpesan kepada kita, jika kita mau sukses, mau gemilang, mau menuai hasil yang memuaskan di ujung perjuangan kita, maka itu sangat ditentukan dengan permulaannya. Atau dengan kata lain, permulaan yang baik itu akan menentukan hasil akhir yang baik. Apa yang dimaksud dengan bidayah? Dan apa yang disebut dengan nihayah? Bidayah artinya permulaan, nihayah artinya adalah ujung pencapaian atau puncaknya, atau muara yang ingin dicapai oleh kita, muara yang ingin dituju oleh kita semua, itu nihayah, akhir dari segala sesuatu. Nah, dalam konsep, dalam pemahaman kita sebagai pengamal thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sinarasa, di bawah asuhan bimbingan irsyadat
guru kita, Guru Agung Pangarsa Abaos Qaddasallahu sirrah, bidayah kita itu, ya, apa namanya, permulaan langkah kita itu adalah apa yang kita sebut dengan talqin zikir itu sendiri. Jadi perjalanan sesungguhnya kita secara ruhani untuk sampai kepada Allah adalah dimulai dengan talqin zikir. Kok dimulainya dari talqin zikir? Bukankah ada orang yang sudah bertahun-tahun mengamalkan agama ini, lalu ketemu dengan rezekinya, ketemu dengan haknya talqinnya itu di usia misalkan 40 tahun. Apakah usia sebelum 40 tahun itu tidak dihitung? Bukan demikian memaknainya. Artinya perjalanan ruhani kita sampai kepada Allah itu, ya, akan ditandai dengan legalitas formal, akan ditandai dengan apa namanya, penanda formal kita sebagai ikhwan, sebagai pengamal, pengamat pelestari tekin Pondok Pesantren Suryalaya Sinarasa itu dari mulai talqin zikir. Begitu. Justru talqin zikir ini yang akan mengkonversi dan yang akan mengkatrol, mengangkat seluruh amal-amal kita yang sudah kita lakukan. Oh, bisa yang sudah dilakukan itu akan diangkat. Inilah yang akan menjadi nilai ukur apakah sebuah amal itu bisa sampai kepada Allah ataupun tidak. Jadi kalau orang sudah mendapatkan hak talqin zikirnya, benih zikirnya sudah diterima, benih tauhidnya sudah ditanamkan di tanah subur kolbu masing-masing, maka itulah yang akan mengangkat seluruh amal kebaikan kita semua. Nah, yang disebut dengan asyraqat bidayatuhu itu adalah orang yang memulai perjalanan ruhaninya dengan mengikatkan diri kepada satu ikatan yang sambung menyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dalam satu hadis itu Rasulullah menyatakan takjub kepada orang yang masuk ke surganya Allah bisalasil. Rasulullah merasakan menyampaikan ketakjubannya kepada orang yang masuk ke dalam surganya Allah itu bisalasil. Dengan apa? Dengan rantai yang sambung menyambung, dengan silsilah yang kalau dalam tariqah kita disebut dengan silsilah yang sambung menyambung. Kita mendapatkan dari guru kita pengarsa Aba Aus dari Aba Anom dari Aba Sepuh dari Syekh Talha, terus ya Syekh Talha ke Syekh Ahmad Khatib Ibni Abdul Ghaffar As-Sambasi, terus sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bidayatuna, inilah awal permulaan perjalanan kita semua. Kenapa? Karena talqin ini dalam kitab Miftahus Sudur, Pengarsa Aba Anom menyebutkan, wakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terbukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah nyata pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yulaqinu, beliau mentalkinkan hadhil kalimat at-thayyibah, kalimah thayyibah ini, yakni kalimah la ilaha illallah. Kepada siapa Rasulullah mentalkinkan? Li ashabihi, kepada para sahabatnya. Fungsinya apa? Li tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila hadratillahi wa ila sa'adatil kursiyah. Ya. Jadi fungsi talqin itu yang pertama adalah tasfiyatul qalbi, untuk membersihkan kolbu. Yang kedua wa tazkiyatun nafsi, ya, untuk mensucikan jiwa. Nah, meskipun di dalam, mohon maaf, di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menyebut antara nafs, kemudian kolbu, kemudian adalah satu entitas yang nomenklaturnya bisa jadi 4, gitu ya. Jadi bendanya satu tapi disebut menjadi 4 istilah. Sudahlah, itu lain kali kita jelaskan. Nah, jadi talqin itu yang pertama adalah tasfiyatul qalbi, membersihkan kolbu. Dari apa? Minar radha'ilil batiniyah, dari kotoran-kotoran sifat batini. Apa? Nggak suka orang lain bahagia, ya. Sedih kalau orang lain bahagia. Bahagia kalau orang lain bersedih.
Apalagi penyakit-penyakit batin, ya. Syirik, dengki, jahil, aniaya, dan sebagainya, macam-macam lah. Ya. Jadi dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, dari sana dibersihkan hati kita. Yang kedua apa? Tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Yang ketiga nih, ini yang berkaitan dengan apa itu disampaikan di awal. Wa isalihim ila hadratillah, mengantarkan Rasulullah kepada para sahabatnya kemana? Ya, ila hadratillah, ke hadrat Allah. Jadi talqin itu secara proses ya adalah diajari bagaimana cara berzikir, ya. Tapi secara ruhani sesungguhnya pada saat talqin itu Syekh Mursyid mengantarkan ruh kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ke hadrat Allah. Jadi kalau misalkan diumpamakan begini, kayak Susi ditalkin, jadi diantarkan oleh para sahabat itu, ya Allah, inilah yang namanya Susi, ya, inilah yang namanya siapa ya, Bunda Eli Sasrinata, inilah Ayahanda Muhammad Saleh, inilah Fulan, inilah Fulana, inilah Zaid, inilah Umar, inilah Utsman, inilah yang lain-lainnya. Jadi diantarkan oleh Syekh Mursyid itu kemana? Ke hadrat Allah. Nah, ini yang mahal tuh ini, ya. Jadi Pangar Sahabanam sudah memberikan jaminan kepada semua murid-muridnya di dalam kitab Miftahus Sudur. Dilanjutkan oleh guru agung kita Pangar Sahabat Awas. Itu adalah jaminan kita bahwa ruh kita diantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang mendapatkan hak talqin zikirnya, ketika ditalqin itu diantarkan, dikenalkan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kebahagiaan yang paling tinggi yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan kecuali kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Togetherness with Allah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maklumat terakhir yang kita terima dari Pangar Sahabah menambahkan wa'atini ma'aka abada. Ini adalah penegasan yang sangat luar biasa dari guru kita sebagai identitas kesirnarasaan, ya. Melanjutkan kemursidan Pangar Sahabah wa'atini ma'aka abada. Kita bermohon kepada Allah supaya kita bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Nah, ini kebahagiaan yang paling suci itu apa? Kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersama dengan Allah, itu akan menjadi sistem kendali kita semua. Tidak akan ada pejabat yang korupsi kalau misalkan kalau yang bersangkutan selalu bersama-sama dengan Allah. Artinya dia merasa dimonitor oleh Allah, diawasi oleh Allah dan sebagainya. Tidak akan ada orang yang bersedih terlalu lama. Kenapa? Karena kesedihan dihadirkan kepada dirinya sebagai latihan agar dia kuat, semakin kuat. Bukankah pohon semakin tinggi, semakin menjulang akan semakin besar angin yang menerpanya. Jadi semakin tinggi kedudukan seseorang, makin besar ujiannya. Jadi ketika ujian bertubi-tubi datang kepada kita, Allah sedang mengajarkan kepada kita supaya pijakan kita, akar kita semakin kuat, tubuh kita semakin kuat, semakin tangguh menghadapi ujian. Begitu. Tidak akan ada orang yang terlalu asik sampai lupa diri dalam kebahagiaan kalau dia bersama-sama dengan Allah selamanya. Kenapa? Karena kebahagiaan dihadirkan sebagai ujian agar dia semakin bersyukur dan menebarkan kepeduliannya kepada orang lainnya. Nah, jadi kebahagiaan tertinggi itu adalah bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang paling suci itu adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini talqin. Bidayah kita itu, permulaan kita itu adalah talqin. Nah, bersyukur sepenuh langit dan bumi bagi kita yang sudah mendapatkannya. Tinggal kita menjaga terus konsisten, istiqomah, sedapat mungkin, semampu kita, berusaha sekuat tenaga, sekemampuan kita untuk ikut apa yang dicontohkan oleh guru kita semua. Ikut saja, begitu cukup, ikut saja. Tidak ada yang lain lah, ikut saja. Susah ikut itu, yaitu riyadhahnya. Ada orang yang sudah mampu melaksanakan amaliyahnya, tapi belum mampu pada yang lain. Gak apa-apa, sekemampuan kita terus berusaha sampai akhir kita, sampai akhir hayat kita. Dahulu Pangar Sahabah kan tidak akan terkejar, tapi tidak tertinggal. Gak akan mungkin kita bisa mengejar beliau. Gak akan bisa kita mengejar beliau. Tapi tidak tertinggal. Artinya, kalau kita tetap berusaha, maka kita akan tetap terkatrol, terbawa oleh dia. Kecuali kalau kita tidak melakukan apa-apa. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Yang mau pasti terbawa. Apa bukti maunya? Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan, apa yang dibimbingkan oleh guru kita semua.
Nah, ini bidayah kita adalah talqin. Nah, man asyraqat bidayatuhu, siapa yang gilang gemilang di awal perjalanannya, karena apa? Karena dia mengambil hak talqin zikirnya min sayhin hayyin, dari guru yang hidup, guru yang ada. Dari orang yang apa? Yang qalbuhu taqiyun naqiyun amma siwallah, yang hatinya adalah bertakwa, hatinya yang suci bersih dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan di dalam kitab Miftahus Sudur pengarsa apa menyebutkan bisarti akhliha min qalbin taqiyyin naqiyyin amma siwallah. Talqin itu harus diambil dari siapa? Dari orang yang bertakwa, dari orang yang kalbunya bersih, suci dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini sudah jadi bagian kita dan ini sudah kita rasakan, ini sudah jadi kesyukuran kita karena kita sudah bisa dapatkan, maka apa konsekuensinya? Asyraqat nihayatuh, maka dia akan gilang gemilang pada ujung perjuangannya. Gitu. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan keistiqomahan kepada kita semua dan kita dicatatkan menjadi murid yang jadi dari guru kita semua, Syekh Mursyid kita semua, Pangarsa Ma'os radhiyallahu anhu wa qadasa sirrah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.